Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna amsayna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, antara lain taufik Allah Ta'ala untuk kita bisa menunaikan ibadah salat maghrib tadi berikut salat sunnahnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbil alamin. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian kita pada malam hari ini, dan kita masih melanjutkan membaca beberapa hadis dari himpunan hadis Nabi SAW dari kitab Ma'alimus Sunnah Nabawiyah, dan kita masih di bagian pertama tentang al-iman, kitabul iman wal islam atau kitabul islam wal iman, tentang kitab iman dan Islam, dan kita sampai pada bab yang ke-8. Hadis yang dalam bab ke-8, bab ini berjudul Babuz Zaman alladzi la yuqbal fihi al-iman. Bab tentang masa di mana iman sudah tidak diterima pada masa itu. Jadi Allah Ta'ala dengan hikmahnya, dengan keadilannya dan juga dengan rahmatnya mewajibkan umat manusia untuk beriman, beribadah hanya kepadanya dan beramal saleh. Allah menciptakan manusia ini dan juga jin itu untuk tujuan yang sangat agung, yang sangat besar. Ada risalah, amanah yang harus diemban, yaitu beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepadanya. Seperti dalam surah Al-Dzariyat ayat 56 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah Ta'ala, menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan pertama penciptaan manusia dan juga jin. Yang kedua, di dalam ayat lain Allah menyebutkan bahwa di antara tugas dan amanat serta risalah kehidupan yang diemban oleh manusia ini adalah memakmurkan kehidupan bumi ini, dan tentu memakmurkannya dengan iman, dengan ibadah, dan dengan menjalankan agama Allah Ta'ala. Tidak mungkin bumi atau dunia yang diciptakan Allah Ta'ala ini bisa menjadi baik dan makmur kecuali ketika
kehidupan manusia yang mendapatkan amanat untuk memakmurkannya itu menjalankan amanat, yaitu mengisinya dengan iman, tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah Ta'ala. Intinya amanat keimanan dengan semua konsekuensinya. Nah, untuk itu Allah Ta'ala menciptakan dengan segala kelengkapan, perangkat, kemampuan untuk bisa menunaikan amanat itu. Diberi kemampuan untuk beriman, diberi kemampuan untuk bertakwa, diberi kemampuan untuk beramal saleh. Lalu kemudian juga ditunjukkan jalan. Dengan cara Allah Ta'ala mengutus para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul itu dibekali Allah Ta'ala dengan kitab-kitab yang berisi wahyu firman Allah, yang memuat ajaran, tuntunan, pedoman bagaimana beriman kepada Allah yang benar, bagaimana bertakwa yang benar, bagaimana beribadah yang benar, bagaimana bersyariah yang benar. Jadi para rasul yang mendapat amanah dari Allah Ta'ala untuk menyampaikan dakwah itu menyiapkan dakwahnya. Nah, Allah memerintahkan manusia untuk beriman, beribadah, menurunkan wahyu melalui nabi-nabinya untuk membimbing umat manusia agar beriman dan bertakwa serta beribadah. Dan ini yang penting, Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya, secukup-cukupnya untuk umat manusia itu mengikuti jalan keimanan, jalan ketakwaan, dan jalan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi Allah dengan hikmah kebijaksanaannya, dengan keadilannya, dengan kerahmatannya, memberikan kesempatan itu berbatas. Tapi batasnya bukan sempit, luas. Ini sebagai warning kepada umat manusia. Waktu yang Allah sediakan untuk umat manusia yang menjadi umat para nabi dan rasul untuk beriman, bertakwa, itu sangat cukup meskipun tidak sama. Meskipun tidak sama. Jadi secara umum kalau dari jadi untuk masing-masing manusia, itu ya kesempatan yang Allah berikan kepada setiap manusia untuk menerima ajaran keimanan, ketauhidan, ketakwaan itu ya sepanjang hidupnya. Nah, sepanjang hidup ini yang berbeda-beda. Jadi berbeda-beda. Memang ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang relatif panjang, sesuai dengan umur yang Allah sediakan untuk manusia itu, dan semuanya ada hikmahnya. Batas akhir itu ditutupnya pintu dan kesempatan serta masa untuk setiap manusia beriman itu adalah ketika sudah tiba waktunya menjelang ajal, saat seseorang itu naza. Jadi ketika seseorang sudah naza, pintu tobat tertutup, pintu iman tertutup. Kok bisa ya? Ini karena Allah sudah berikan kesempatan
begitu luas dia sepanjang hidupnya, bertahun-tahun, berpuluh tahun. Nah itu kalau, dan sudah diperingatkan bahwa ini waktumu, silahkan gunakan. Ketika sudah sampai apa itu, sudah sampai masa naza, contohnya itu seperti Fir'aun. Jadi Fir'aun yang sudah Allah beri kesempatan yang seluas-luasnya, diberi nikmat yang sebanyak-banyaknya, diberi pilihan jalan sebanyak-banyaknya, diutus Rasul kepada mereka, dia khusus Nabi Musa, dua Nabi malah, Nabi Musa, Nabi Harun diutus khusus untuk Fir'aun, diberi kesempatan, tetap memilih jalan kekufuran, diulang lagi, maka akhirnya Allah Ta'ala itu memberikan batas. Di mana Fir'aun ketika menjelang matinya dan matinya dengan cara tenggelam di lautan itu, saat Fir'aun megap itu menyatakan beriman. Saat ini aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Intinya beriman kepada Allah yang diimani oleh Bani Israel, yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, ajaran keimanan itu. Nah saat itu sudah tertutup pintu iman bagi dia, kesempatan iman dari dia, bagi dia. Sehingga Allah Ta'ala menjawab, Al-ana wa qad asaita qablu, apakah baru sekarang kamu beriman? Sementara sebelumnya kamu memilih jalan kedurhakaan, durhaka kepada Allah Ta'ala. Nah, mengapa kok pada saat itu pintu iman itu sudah ditutup bagi dia? Jadi pintu iman sudah ditutup, pintu tobat ditutup, sudah tidak diterima lagi keimanan itu, karena iman itu diterima dan bermanfaat ketika iman itu masih merupakan pilihan. Ketika seseorang dalam hidupnya ini itu memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk memilih iman atau kufur, bebas. Saat seperti yang dialami oleh Fir'aun itu, orang menjelang naza, memang gak ada pilihan lain. Kalau Fir'aun saja sampai beriman itu, ya siapapun akan beriman pada saat itu. Saat iman sudah bukan pilihan, orang terpaksa beriman, sudah tidak manfaat iman itu. Iman manfaat ketika iman itu masih merupakan ujian. Nah, itu untuk setiap orang kematiannya, begitu juga tobat. Ditambahkan lain begini, kan sifat dan karakteristik dari keimanan di dalam Islam itu kan, orang dikatakan beriman itu ketika imannya itu bil ghaib. Yang diimani itu gaib. Jadi dalam pergaulan kita, seseorang dikatakan percaya kepada A, percaya kepada B, itu ketika B membawa berita tentang sebuah peristiwa yang si A ini nggak tahu menahu tentang berita itu. Diberitahu tadi, kemarin, pekan lalu terjadi begini di sini. Terus si A ini hanya dari cerita kawannya si B, karena yang dia tahu si B ini tidak pernah dusta, tidak pernah bohong, terpercaya orang ini. Apalagi membawa berita yang seperti itu. Nah, dia, iya, saya percaya, itu percaya. Yang dalam kalau ini kaitannya dengan
rukun iman itu dikatakan iman. Percaya murni karena pemberitaan wahyu. Ini namanya percaya. Tapi ketika, loh, masuk iya, coba tak ceknya. Kalau peristiwa baru, dicek ke sana, oh iya ternyata, saya percaya sekarang, itu bukan percaya. Ya pasti percaya orang dilihat. Percaya itu kepada berita tadi itu. Berarti dia belum percaya kepada temannya. Jadi gitu. Nah, dikatakan bahwa orang yang beriman seperti Fir'aun ketika sudah megap-megap, ketika sudah naza mengatakan beriman, imannya sudah terpaksa, imannya sudah bukan pilihan siapapun. Kalau untuk Fir'aun saja saat itu beriman, ya siapapun pasti beriman. Itu sudah bukan manfaat. Dan mengapa kok begitu? Karena dikatakan orang yang sedang naza itu, yang sudah naza itu saat itu dia sudah bisa atau diberi kemampuan untuk bisa melihat sebagian alam kematian, alam gaib yang sebelumnya dia ingkari itu. Jadi orang di sekitarnya nggak tahu apa-apa, tapi dia ditampakkan. Artinya sebagian alam gaib sudah bisa dia lihat. Dia beriman kalau sudah melihat. Berarti itu al-iman bisyahadah. Beriman kepada hal yang nyata, alam nyata. Itu bukan iman. Iman itu ketika iman masih bil ghaib. Yang diimani masih gaib. Makanya orang yang sudah meninggal itu nggak ada yang kafir. Mengapa? Loh, karena dia sudah melihat. Melihat alam kubur, melihat malaikat, melihat apa itu? Nikmat kubur, azab kubur. Melihat langsung, nggak mungkin nggak percaya. Nggak mungkin nggak beriman. Tapi iman itu manfaat kalau orang masih hidup di dunia. Saat nanti ada orang di padang mahsyar yang kafir, nggak ada. Ada orang yang kafir menghadapi Allah saat dihisab, nggak ada. Tapi itu bukan waktunya iman. Iman waktu di dunia. Ketika rukun iman itu masih gaib. Nah, di sini orang yang naza itu begitu. Nah, begitu juga ini tentang yang kita baca di kesempatan ini. Ini terkait dengan batas akhir, waktu dan kesempatan diterimanya iman bagi semua manusia di bumi ini. Kalau tadi masing-masing orang menjelang ajalnya tutup pintu iman, tutup pintu tobat, yang biasa dikatakan dengan al-qiyamatus sughra, kiamat kecil. Nah, ketika terjadi al-qiyamatul uzma atau al-kubra, kiamat besar untuk semua manusia dan semua alam raya ini, nah, terjadinya kiamat kubra itu adalah akhir masa, batas akhir waktu serta kesempatan untuk semua umat manusia beriman. Ketika itu sudah terjadi, jadi gitu, siapapun yang paling kafir sekalipun pasti menyatakan beriman. Karena apa? Karena yang harus dia imani sudah mereka saksikan. Jadi gitu. Tapi disebutkan bahwa ditutupnya pintu iman dan tobat, telah berakhirnya masa dan waktu serta zaman yang dijadikan kesempatan bagi semua orang untuk beriman itu kemudian ditutup itu bukan terjadinya hari H kiamat, tapi terjadinya sebagian di antara tanda-tanda besar kiamat. Jadi ketika sebagian tanda-tanda besar kiamat yang nanti akan kita baca dalam hadis yang pelajaran kita hari ini, ketika itu sudah muncul, saat itu kalau orang sebelumnya belum beriman, saat melihat tanda itu baru beriman, sudah ditutup, tidak diterima.
Hadisnya bab az-zaman alladzi la yuqbal fil iman, bab masa atau waktu di mana iman sudah tidak diterima pada masa itu. Hadis riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah SAW bersabda, salasun, ada 3 tanda di antara tanda-tanda besar kiamat, idza kharajna, ketika 3 tanda ini telah muncul, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ketika 3 tanda besar di antara tanda-tanda besar hari kiamat ini itu sudah muncul, sudah dimunculkan Allah Ta'ala, maka tidak manfaat lagi bagi satu jiwa, bagi seseorang, imannya pada saat itu, di mana sebelumnya dia belum beriman. Kalau orang yang sebelumnya sudah beriman, tetap manfaat imannya. Jadi gitu. Tapi orang yang baru beriman saat melihat tanda itu, salah satu di antara tanda ini, baru saat itu dia beriman, dan berimannya karena melihat tanda itu, sudah tidak manfaat baginya keimanannya. Jadi gitu. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia dengan imannya atau dalam imannya itu melakukan satu kebaikan. Nah, 3 di antara tanda-tanda besar kiamat yang jika ketiganya atau salah satunya itu muncul, sudah muncul, iman tidak diterima, pintu tobat sudah ditutup, itu pertama tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, yaitu dari barat. Selama ini kita kenal matahari terbit dari timur. Nanti menjelang kiamat itu matahari terbit dari barat. Itu salah satu tanda besar kiamat, di mana kita sebagai orang beriman menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berdasarkan hadis-hadis, kita wajib mengimani itu sekarang. Jangan pakai logika. Kalau kita pakai akal nggak masuk akal. Jadi gitu. Masalah keimanan itu di luar akal, di luar nalar. Jadi gitu. Kalau seseorang menuntut untuk beriman dengan rukun iman pakai nalar, itu berarti tanda dia nggak beriman. Nggak masuk akal. Sehingga banyak orang rasionalis mau nggak masuk akal, nggak percaya saya. Saat itu terjadi pasti dia percaya. Tapi saat itu iman sudah ditutup pintunya. Karena apa? Karena dia beriman dengan apa yang sudah dia lihat. Itu bukan iman. Ya siapapun akan beriman. Jadi gitu. Itu pertama, yaitu tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat atau dari tempat terbenamnya. Yang kedua, Dajjal. Ketika Dajjal sudah muncul. Dan yang ketiga adalah wadabatul ardi. Jadi binatang atau hewan melata besar itu yang munculnya dari perut bumi. Yang jadi salah satu tanda besar kiamat itu adalah di akhir zaman nanti akan muncul, wallahu alam bagaimana bentuknya, seperti apa tidak detail riwayat menjelaskannya, itu adalah ad-dabbah. Jadi hewan binatang melata yang disifati sangat besar sekali, itu bisa berbicara dan paham bahasa manusia, bisa memberi peringatan kepada manusia.
termasuk memberikan tanda ini orang mukmin, ini orang kafir. Ketika 3 tanda itu telah muncul, dan itu di antara tanda-tanda besar kiamat, maka itu adalah akhir masa, akhir zaman, akhir kesempatan dibukanya pintu tobat dan pintu iman. Ketika itu sudah muncul, pintu iman tertutup, pintu tobat tertutup. Kok begitu? Ya karena sudah kesempatan diberikan seluas-luasnya sepanjang zaman selama ini. Nabi dan Rasul dengan jumlah yang sangat banyak diutus, diberi akal untuk berpikir, diberi berbagai bentuk peringatan, tetap saja ngotot, ya sudah, Allah nutup pada akhirnya. Insya Allah seperti itu. Ya, jadi itu sebabnya karena apa? Seperti yang tadi kita sebutkan, karena jadi iman itu bernilai dan bermanfaat ketika seseorang beriman yang diimani itu bersifat gaib. Bersifat gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 3 itu, sifat pertama orang-orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman kepada yang gaib. Makanya sering saya katakan bahwa selama hidup manusia di dunia ini, semua yang gaib dan wajib diimani seorang mukmin, dan dengan beriman kepada yang gaib itulah imannya sah dan diterima. Selama kehidupan itu berarti yang gaib akan tetap gaib, tidak akan pernah tidak gaib. Sehingga jangan pernah ada yang berpikir untuk punya keinginan, saya kok pengen melihat malaikat ya. Bahkan termasuk saya kok pengen melihat jin ya. Apalagi ingin melihat Allah. Jadi pertama begini, itu nggak mungkin. Sehingga keinginan-keinginan seperti itu salah. Jangan dituruti tutup. Kalau diteruskan sesat nanti. Karena akan ketemu dengan orang-orang yang katanya bisa membantu kamu. Saya bisa bantu kamu dengan amalan A dan B dan C untuk kamu bisa terbuka bagimu hijab gaib, sehingga bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Saya katakan bahwa karena yang gaib dan wajib kita imani itu syarat sahnya iman. Apa yang menjadi syarat sahnya iman? Ya tetap iman sah dan bermanfaat ketika imannya masih bersifat iman bil ghaib, yang diimani gaib. Itu jadi syarat. Ketika yang gaib sudah nggak gaib lagi, iman sudah nggak diterima. Makanya Allah akan tetap menjadikan yang gaib tetap gaib sampai saatnya Allah menjadikannya tidak gaib. Alam barzakh gaib bagi kita. Bagi yang sudah meninggal sudah nggak gaib lagi. Tapi saat itu semua orang beriman nggak bermanfaat, karena manfaat iman ketika kita masih hidup di dunia, diberitahu ada alam gaib barzakh, kita sekarang percaya, itu manfaat. Ketika sudah meninggal pasti percaya. Makanya kalau kita baca ayat-ayat, orang kafir pengen kembali supaya kami hidup sesaat saja, 1 jam saja untuk kami beriman. Padahal waktu itu sudah beriman dia di alam barzakh. Karena mereka tahu manfaatnya iman ketika kami masih hidup di dunia. Karena syarat beriman yang sah itu ketika yang diimani itu masih gaib. Itu yang pertama. Nah saat itu bahkan belum sampai ke kematian, itu ketika sudah naza.
Karena disebutkan bahwa orang yang sedang nazak itu sudah ditampakkan, diperlihatkan sebagian dari alam gaib. Sehingga mengapa kok Fir'aun yang waktu hidupnya mengatakan ana rabbukul a'la. Waktu hidup itu Fir'aun mengatakan saya Tuhanmu yang paling tinggi. Kok bisanya Fir'aun sampai beriman? Karena dia sudah melihat. Dia mengatakan beriman itu bukan seperti kita. Kita beriman karena informasi wahyu Quran, beriman kepada informasi hadis. Fir'aun beriman karena apa yang dia percaya kepada yang sudah dia lihat. Sudah tidak bermanfaat. Jadi itu baik. Jadi ini bab iman, sehingga yang kita ambil sekarang itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan sifat adilnya, dengan sifat hikmahnya, dengan sifat rahman rahimnya, itu memberikan kemampuan kita untuk beriman, memberikan kemudahan bagi kita, memberikan kesempatan waktu yang sangat cukup bagi kita. Nah, ketika di sini diberitahu, awas hati-hati, jangan sampai nunggu tibanya waktu kedaluarsa iman. Itu kurang rahman rahimnya, kurang apalagi Allah Ta'ala. Jadi ya itu seperti itu. Nah, sehingga ketika waktu yang begitu luas dalam kehidupan kita itu ternyata tidak juga digunakan, dimanfaatkan, ya jangan salahkan siapapun. Ketika begitu sampai waktu di mana iman sudah ditutup pintunya, jadi gitu, tobat sudah berakhir masa yang diberikan kesempatannya, jadi itu ya jangan salahkan siapapun. Jadi toh Allah dan Rasulnya sudah memberikan informasi. Ya sama seperti misalnya bahwa seseorang dikasih tugas, dan untuk tugas itu diberikan waktu yang luas. Jadi kalau dikerjakan insya Allah 1 jam 2 jam selesai. Saking kasih sayang yang beri tugas itu, misalnya apakah guru ataukah orang tua ataukah siapapun, saya kasih waktu 1 hari penuh. Tapi ingat, jadi gitu, sampai batas maghrib. Kalau sampai tugas ini berarti udah nggak diterima lagi. Begitu juga misalnya soal ujian, kan ada waktu kan, udah diberitahu 1 jam, 1,5 jam, manfaat ada itu cukup secara umum, seperti itu. Jadi, dan ini bukan seperti ini, bukan ujian kehidupan luas, tidak seperti ujian sekolah, ujian dalam perguruan tinggi, luas sekali. Jadi, untuk semua umat manusia sampai hari kiamat. Tapi tadi bahwa kita bisa memahami betapa maha hikmahnya Allah, betapa maha adilnya Allah, betapa maha rahman rahimnya Allah Ta'ala. Itu di samping memberikan kesempatan yang begitu luas untuk kita beriman, batas akhir itu ditutupnya pintu iman dan pintu tobat itu sudah diberitahukan jauh-jauh hari. Bukan tiba-tiba gitu saja, sudah diberitahukan. Jangan tunggu saat itu, insya Allah. Nah, sehingga tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat kesempatan yang Allah berikan, di samping nikmat kemampuan, nikmat kekuatan itu. Jadi kita manfaatkan, jangan sampai misalnya kalau untuk ini, kalau untuk batas akhir kesempatan beriman bertobat bagi semua manusia, yaitu datangnya 3 tanda besar kiamat tadi itu mungkin masih bisa kita perkirakan bahwa dari hari kita hari ini itu relatif masih cukup jauh. Salah seorang ulama ahli hadis, profesor dari Madinah itu mengatakan, jadi Imam Mahdi yang merupakan salah satu di antara tanda-tanda dekatnya kiamat
itu saat ini beliau itu usianya 85-86 tahun. Sekitar 40 tahun yang lalu dalam sebuah kitab yang tadi saya bawa di mobil. Itu beliau karena terganggu, terusik oleh ada kepercayaan dan pemahaman dari sebagian ulama waktu itu yang mengatakan bahwa itu sebentar lagi Imam Mahdi akan muncul. 40 tahun yang lalu. Sekarang juga banyak yang dikenal dengan ustaz-ustaz akhir zaman itu meyakini Imam Mahdi sudah umurnya 40 tahun sekarang ini. Dan sekarang sibuk nyari-nyari kapan kita ketemu Imam Mahdi, kapan kita nyalami Imam Mahdi, kapan bayat Imam Mahdi. Itu beliau waktu itu mengatakan. Jadi, Ustaz atau Syekh. Jadi, ingat atau perhatikan. Insya Allah saya nanti mati nggak tahu kapan. Terus anak-anakku mati. Terus cucu-cucuku mati. Dan mungkin cucu anakku mati. Saya masih belum membayangkan saat itu Imam Mahdi sudah muncul. Mengapa beliau bisa mengatakan begitu? Karena tanda-tanda kiamat itu panjang, banyak sekali. Beliau mengatakan sampai saat ini masih berpuluh tanda kiamat masih belum terjadi. Dan belum ada satupun tanda besar kiamat sudah terjadi. Karena tanda kecil saya masih banyak. Nah, kalau untuk tanda misalnya munculnya Dajjal, munculnya apa itu, Ya'juj Ma'juj, munculnya Dabah tadi itu, terus kemudian ini itu masih relatif jauh. Jadi itu tanda-tanda besar. Jadi insya Allah begitu. Nah, tapi yang tidak bisa kita ketahui adalah tentang ini, tentang apa? Tentang kiamat kecil, kiamat besar jauh, relatif maksudnya. Ya dekat sebetulnya, tapi relatif dekatnya itu. Tapi kalau untuk kiamat kecil itu yang tidak bisa kita prediksi. Jadi apalagi selama pandemi kita dapat pelajaran besar. Jadi ada orang-orang yang tadinya sehat, lebih muda daripada kita, itu mendahului kita banyak. Tidak bisa kita duga. Yaitu peringatan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan hadis seperti ini itu kita bisa lebih lebih waspada, lebih hati-hati, dan memanfaatkan betul nikmat kesempatan yang begitu luas bagi kita dari Allah Ta'ala untuk kita, ya alhamdulillah kita sudah beriman, tapi terus memperbaiki iman kita, meningkatkan iman kita, dan juga menambah amal saleh kita. Insya Allah itu sudah habis waktunya. Ngapunten, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf karena waktu sudah habis. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita bisa lanjutkan kembali. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.